Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Pada pertemuan berikut ini kita lanjut masih di bab dimensi 3, yaitu tentang jarak garis terhadap garis dan bidang. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang 3 topik, yaitu jarak titik terhadap titik, jarak titik terhadap garis, kemudian jarak titik terhadap bidang. Nah, sekarang yang kita pelajari adalah jarak garis, bukan titik ya, jarak garis terhadap garis dan bidang. Saya jadikan satu topiknya ini, yaitu garis terhadap garis. Nantinya saya bahas terlebih dahulu, kemudian jarak garis terhadap bidang. Jarak garis terhadap garis. Peragaan, perhatikan, menunjukkan jarak antara garis G. Ini ada garis G, ada suatu garis G, kemudian jaraknya terhadap garis H. Nah, kalau kita hitung antara jarak kedua garis itu, maka panjang luas garis yang menghubungkan tegak lurus kedua garis tersebut. Nah, berarti kalau nanti ada suatu garis, ini garisnya tidak sejajar ya. Kalau ada suatu garis, kemudian kita tarik suatu garis, jaraknya itu di sini harus nantinya siku-siku, tegak lurus, di sini juga siku-siku, tegak lurus terhadap garis tersebut. Sehingga kalau misalkan kita tarik di sini, kalau ini tidak siku-siku, menyebabkan tidak siku-siku atau tidak tegak lurus kedua garis tersebut, maka walaupun ini pendek, tidak merupakan jarak antara garis G terhadap garis H. Oke, bisa dimengerti ya. Pokoknya nanti kalau ditarik suatu garis di antara dua garis ini, dia menyebabkan tegak lurus atau siku-siku, sudutnya 90 derajat. Oke, lanjut. Contoh, kita diketahui suatu kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 4 cm. Ini kubus ABCDEFGH, yaitu karena kita di dimensi 3, kita pakai contoh suatu kubus dengan panjang rusuknya adalah 4 cm. Tentukan jarak A, garis AB ke garis HG. Ini garis AB ke garis HG. B, garis AD ke garis HF. Garis AD ke garis HF. Oke. Ya, AD ke garis HF ini jaraknya berapa? Oke. Pembahasan atau yang C, garis BD, garis BD terhadap EG. Berapa jaraknya BD terhadap EG? Oke, ada tiga hal yang nanti kita bahas di contoh ini. Sebentar ya. Oke. Iya, gambar dulu. Oke, intermezzo. Ditutup saja pintunya. Oke, kita ke penyelesaian. Yang pertama, yaitu saya gambar suatu kubus, jarak garis AB ke garis HG. Artinya soal yang A itu AH itu tegak lurus terhadap AB dan AH itu tegak lurus terhadap HG. Perhatikan, AH itu tegak lurus terhadap AB dan tegak lurus terhadap HG. Ya, karena kalau ini kita sisihkan, yaitu ABGH
maka membentuk suatu persegi panjang. Otomatis di sini 4, karena ini diagonal sisi yaitu 4 akar 2, maka ini persegi panjang. Kalau persegi panjang keempat sudutnya pasti sudut di sini ya, perhatikan A, B, G, H. A hanya 4 akar 2 karena diagonal sisi, itu pasti keempat sudutnya adalah 90 derajat, yaitu siku-siku. 4 akar 2 diagonal sisi. Oke, kalian sudah mengenal itu. Lalu diagonal sisi rumusnya A akar 2, tergantung rumusnya. Jadi jarak garis AB terhadap HG adalah AH, yaitu siku-siku di A juga siku-siku di H, sehingga jawabannya 4 akar 2. Sekarang jarak garis AD ke garis HF. DH itu tegak lurus terhadap HS. DH tegak lurus terhadap HF. Oke, yang satunya mendatar di atas, yang satunya vertikal langsung ke atas. Oke, tegak lurus. Sehingga jaraknya 4 cm. Jarak AD ini sama HF, karena HF kalau diperpanjang ke sana, AD diperpanjang ke sana, berarti ada garis yang vertikal yang tegak lurus yaitu DH, sehingga jawabannya adalah 4 cm. Oke. Penyelesaian untuk yang jarak garis yang BD terhadap garis EG. Ini seharusnya yang C ya. BD terhadap garis EG. Kalau kita ambil titik di sini, perpotongannya, kemudian ini titik G, kalau kita tarik garis, itu merupakan jarak antara BD ke EG. BD ke EG jaraknya. Oke, kayak itu PG. PG tegak lurus terhadap BD, kemudian juga tegak lurus terhadap EG. Nah, maka AE itu sama dengan PG. Ini itu kan sama dengan PG. PG itu sama dengan AE panjangnya. Maka PG yaitu jarak BD ke garis EG yaitu 4 cm. Nah, itu contoh untuk mencari jarak antar garis. Oke. Sekarang kita lanjut ke sub berikutnya, yaitu jarak garis terhadap bidang. Nah, ini ada suatu garis G, kemudian ada bidang. V adalah panjang ruas garis yang menghubungkan tegak lurus terhadap bidang. Nah, kalau ada suatu garis, kemudian ada suatu bidang B, maka adalah panjang ruas garis yang menghubungkan tegak lurus garis pada bidang. Tegak lurus garis dan bidang. Maka jarak itu, jarak antara ini ke sini, dia juga harus tegak lurus terhadap garis juga terhadap bidang. Itu merupakan jarak antara garis terhadap bidang. Oke, lanjut. Contoh 1, diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 8. Jarak garis AE ke bidang BDHF. AE terhadap bidang BDHF. Nah, yaitu jarak AP. Ini tegak lurus terhadap garis AE, juga tegak lurus terhadap bidang BDHF. Bahasa jarak garis AE ke bidang BDHF diwakili oleh panjang AP. AP tegak lurus terhadap AE dan AP tegak lurus terhadap bidang BDHF.
sehingga AP itu sendiri merupakan setengah dari AC. AC ada diagonal sisi, sehingga bisa dikatakan setengah dari AC. AC sendiri itu diperoleh dari 8 akar 2 karena rusuknya 8, sehingga panjang antara AE terhadap bidang BDHF yaitu 4 akar 2. Itu anak-anak. Oke. Nah, kesimpulannya itu jarak. Jadi jarak AE ya, ini jarak AE ke bidang BDHF 4 akar 2. Oke. Jarak bidang ke bidang. Jarak bidang ke bidang ini apabila ada 2 bidang, kemudian kita tarik lurus suatu garis, dia siku-siku terhadap bidang W. Kalau di sini ada bidang W, maka dia juga siku-siku terhadap bidang W. Jarak antar bidang, dia siku-siku, dia siku-siku. Nah, intinya sama, baik di jarak titik terhadap titik, jarak garis terhadap garis, di sini jarak bidang terhadap bidang juga sama. Nah, oke, tulis di sini contoh. Diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 6 cm. Tentukan jarak bidang AFH terhadap bidang BDG adalah ini AFH dengan BDG. Pembahasan jarak bidang AFH ke bidang BDG diwakili PQ sepertiga CE. PQ merupakan sepertiga CE. Oke. Ini 1, 2, 3. Berarti PQ itu sepertiga CE. Maka padahal CE itu meninggalkan diagonal ruang, maka sepertiga dari 9 akar 3. Oke, ini ada kekeliruan karena rusuknya itu 6, maka sepertiga dari 6 akar 3 yaitu seharusnya di sini panjang rusuknya, panjang diagonal ruangnya adalah 6 akar 3, bukan 9 ya. Kemudian dikalikan sepertiga, maka 6 dibagi 3, 2. Berarti jawabannya adalah PQ adalah 2 akar 3. Oke, ini ada kekeliruan, yaitu 2 akar 3. Karena rusuknya 6, maka diagonal ruangnya adalah 6 akar 3. Maka 6 kalikan sepertiga, yaitu 2 akar 3. Ini salah, bukan 3. Dan di sini juga salah, bukan 9. Oke, anak-anak, itulah jarak antara bidang AFH terhadap bidang BDG. Mungkin itu yang bisa Bapak jelaskan. Nanti link video ini bisa kalian tonton di YouTube saya, yaitu Jatsu Family. Jangan lupa di like, subscribe ya, walaupun sederhana. Semoga bermanfaat. Mungkin cukup sekian, kita ketemu di pembelajaran daring berikutnya. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.